Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di Renungan Akhir Pekan. Dan saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesehatan dan kekuatan yang boleh Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, bahkan umat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang akan diberitakan pada saat ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Ini doa kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, pembacaan kita pada saat ini akan menjadi perenungan kita. Saya telah persiapkan dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-25. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 9 dan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dan ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan, terlebih untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupannya hari lepas hari. Baik saudara-saudara, dari keseluruhan pembacaan kita pada saat ini, yang menjadi tema perenungan kita adalah berencanalah dengan hikmat. Berencanalah dengan hikmat. Saudara-saudara, tentunya kita semua memiliki banyak rencana dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup, tentunya kita akan senantiasa berpikir dan senantiasa berusaha untuk merencanakan apa yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan tentunya dari segala rencana itu, tentunya kita senantiasa berusaha untuk melakukan segala macam cara bagaimana supaya rencana-rencana kita itu boleh terrealisasi dengan baik. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah apakah rencana-rencana kita itu sudah yang terbaik bagi diri kita? Apakah segala usaha yang telah kita lakukan untuk menyukseskan segala rencana kita itu, apakah itu sudah yang terbaik atau justru malah kita melakukan usaha-usaha yang justru malah membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, perikop kita pada saat ini berisi tentang wejangan hikmat Salomo yang memberi penekanan tentang kedaulatan Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi, dalam kehidupan manusia, Tuhanlah yang berdaulat. Ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, manusia berencana bagi hidupnya. Itu bisa kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayatnya yang pertama A tadi, yang merupakan pembacaan kita. Di situ dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Dan juga dalam ayatnya yang ke-9a, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Jadi kita manusia memang memiliki kebebasan untuk memikirkan apa yang terbaik bagi diri kita. Kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang akan kita lakukan ke depan. Tetapi satu hal lagi yang ditekankan oleh Salomo dalam pembacaan kita pada saat ini
dalam ayatnya yang ke-1b dikatakan, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-9b, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi manusia memang memiliki kebebasan untuk memikirkan jalannya. Manusia memang memiliki kebebasan untuk merencanakan segala hal dalam kehidupannya. Tetapi hanya satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat untuk melakukannya, melakukan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita memang boleh berencana, tapi pertimbangan kita tidaklah cukup. Kita tidak berusaha sendiri untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita, tetapi penentu dari alur kehidupan kita adalah Tuhan. Jadi kita manusia hanya berencana, tetapi yang menentukan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, yang menentukan itu akan berhasil adalah Tuhan sendiri. Ia yang lebih tahu apa yang baik dan tidak baik bagi kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tidak bisa memilih jalan kita sendiri? Apakah kita tidak boleh kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita? Tentu saja boleh, asalkan sebelum kita menentukan pilihan kita, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan, supaya pilihan kita, segala rencana-rencana kita, itu tidak salah. Kita harus menyerahkan kepada Tuhan segala yang menjadi rencana kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi jelas dalam ayat yang ketiga ini, dikatakan bahwa ketika kita menyerahkan segala rencana kita, segala perbuatan kita, segala usaha-usaha kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala usaha kita ini berhasil. Kalau begitu, apakah kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita hanya tinggal diam saja untuk melihat apa hasilnya? Apakah ya Tuhan saja yang melakukannya, kita tinggal diam saja? Tetapi tidak demikian. Berserah yang dimaksudkan di sini, kita juga harus berusaha. Kita harus melakukan sesuatu untuk rencana kita itu. Lakukan semampu kita. Tapi ingat bahwa kita harus mengawali semua usaha kita, segala rencana kita itu dengan menaruh harapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberi hikmat untuk kita bisa memilih jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Seperti dalam ayatnya yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Jadi jika Tuhan sudah berkenan dengan apa yang sudah kita rencanakan, dengan apa yang sudah kita usahakan, apapun yang menjadi rintangan kita, tantangan yang akan kita hadapi ketika kita berencana itu, kita akan melakukan usaha, ya kita bisa melewati itu semua. Tuhan akan berkenan dengan jalan kita ketika kita melakukan kehendaknya. Jadi ketika kita berusaha, lalu itu mungkin adalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka bisa saja rencana kita itu digagalkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan di situ merencanakan segala sesuatu bagi diri kita dengan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin karena merasa tidak ada hasil dari apa yang dia usahakan, ia merasa tidak puas, hidupnya tidak berubah, akhirnya ia mengambil jalan sendiri. Ia mengandalkan dirinya sendiri dan mengambil pilihan sendiri, tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Padahal Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita manusia. Jadi ada kalanya ketika kita mulai melakukan usaha kita, ada kalanya kita gagal. Tapi jangan kita menganggap bahwa ketika kita gagal itu berarti ya Tuhan menghukum kita. Tetapi itu justru membuat kita mengingat kembali bahwa ketika usaha kita itu gagal pada saat itu berarti ya Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa itu bukan jalan yang seharusnya kita tempuh. Bukan jalan yang seharusnya kita tempuh, dan Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, semua yang kita usahakan, semua yang kita akan usahakan, kita harus bisa mengambil semuanya itu, kita harus bisa mengawali semuanya itu dengan hikmat daripada Tuhan. Tapi tentunya
kita tidak akan bisa menerima hikmat, kita tidak bisa mendapatkan hikmat ketika kita jauh daripada Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa sumber segala hikmat, sumber segala kebenaran dan kebaikan adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan membuat jalan sendiri, tetapi biarkan Tuhan yang menuntun arah langkah kita. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah jalan Tuhan? Ya tentunya ketika kita senantiasa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan senantiasa menopang kita, menolong kita, bagaimana kita mengetahui bahwa itulah yang sudah dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab adalah sumber segala pengetahuan. Kita akan tahu bahwa inilah yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, bahwa inilah yang terbaik yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan, dengan senantiasa membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kita menuntun diri kita sendiri, jangan biarkan kita memikirkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita alami saat ini, tentunya kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang membuat kita semakin berusaha untuk memajukan diri kita, membuat supaya bagaimana kehidupan kita tidak jatuh, membuat kehidupan kita menjadi berhasil. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kita harus berencana, kita harus berusaha dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menopang kita, firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang merupakan kecelakaan, tetapi Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang merupakan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan saat ini kembali menguatkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih dalam kita berencana, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan hikmat Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan penuh pertolongan daripada Tuhan, dengan penuh pengharapan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami usahakan, kami boleh betul-betul melakukannya dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Kehidupan kami saat ini ya Tuhan, betul-betul kami harus lakukan, kami betul-betul harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menopang kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menopang kami, memberikan kami hikmat untuk bisa menentukan yang mana yang terbaik bagi kehidupan kami, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang kehidupan kami, walaupun berbagai macam rintangan, tantangan yang kami lalui pada saat ini bisa menggoyahkan iman kami kepadamu, tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk menjalani kehidupan kami ke depannya. Biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi anak-anak terang-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya demikianlah renungan kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.